Sebuah polemik digital mengguncang Indonesia. Kasus Dwi Sasetyaning Tias, alumni LPDP, memicu perdebatan sengit. Unggahan videonya tentang paspor kuat WNA untuk anak-anaknya memicu kemarahan publik pada Februari tahun 2026. Ini bukan sekadar blunder individu. Kasus ini mengungkap krisis struktural yang lebih luas dalam mobilitas talenta global. Kronologi kasus ini cepat menyebar, dari unggahan video, gelombang kecaman, hingga label lintah pajak dan pengkhianat konstitusional. Ada disonansi kognitif antara ekspektasi publik terhadap award di LPDP dan narasi personal Tias. Kontradiksi muncul antara status penerima fasilitas negara dan narasi yang merendahkan paspor Indonesia. LPDP mengonfirmasi Tias telah menyelesaikan pengabdian, namun suaminya, Arya Iwantoro, diduga belum. Mari kita lihat perbandingan paspor kuat dan paspor Indonesia. Data menunjukkan perbedaan signifikan. Namun, ada sisi lain dari Tias. Lulusan ITB dan Delft University of Technology, ia mendirikan Sustaination. Sustaination adalah social enterprise untuk gaya hidup minim sampah, didirikan pada tahun ke-2018. Dampaknya meliputi edukasi, kurasi produk lokal ramah lingkungan, dan pemberdayaan perempuan. Pertanyaan krusial, apakah pengabdian hanya diukur secara administratif, atau juga dari dampak sosial ekonomi nyata? Kritik brain drain sering disebut sebagai defisit nasionalisme. Namun, fenomena ini lebih kompleks. Ia berakar pada rasionalitas ekonomi dan ketimpangan struktural ekosistem riset domestik. Bandingkan kompensasi peneliti di BRIN Indonesia dengan perguruan tinggi Inggris, seperti Plymouth University. Ketimpangan ini mendorong alumni memilih paspor kuat atau menunda kepulangan ke tanah air. Pemerintah mengeluarkan kebijakan pragmatis, relaksasi kewajiban kembali bagi alumni LPDP pada November tahun 2024. Argumentasi filosofisnya, pengakuan kelemahan struktural Indonesia dalam menyerap talenta terbaiknya. Konsep jiwa merah putih diinterpretasikan sebagai kontribusi imaterial berupa prestis global. Namun, kebijakan relaksasi ini menuai kritik tajam dari pakar pendidikan seperti Andreas Tambah. Data menunjukkan ketimpangan demografis. Rata-rata pendidikan masyarakat Indonesia hanya kelas 8 SMP. Dana APBN untuk LPDP seharusnya untuk pembangunan domestik, bukan subsidi mobilitas vertikal individu. Bagaimana konsep nasionalisme dipahami oleh generasi muda, milenial dan Gen Z? Di era digital ini, ada pergeseran nilai, fokus pada kesejahteraan fungsional dan nilai universal, bukan dogma nasionalisme kaku. Evolusi menuju kosmopolitanisme hibrida, global citizen dengan identitas hukum Indonesia. Kontribusi kini bisa melalui kreativitas digital, kampanye lingkungan, dan kewirausahaan sosial. Pernyataan Tias capek jadi WNI merepresentasikan frustrasi kolektif yang lebih dalam. Ini adalah state-induced burnout, kelelahan bernegara akibat ketidakpastian hukum dan korupsi. Minimnya meritokrasi dan beban pajak juga berkontribusi pada krisis literasi kebijakan. Ada kesenjangan ekspektasi antara visi Indonesia Emas 2045 dan realitas yang ada. Paspor kuat WNA menjadi instrumen asuransi masa depan bagi anak-anak mereka. Mari analisis kasus ini menggunakan teori kontrak sosial Thomas Hobbes. Kontrak sosial dalam LPDP, pendanaan pendidikan elitis dari pajak rakyat. Ada defisit integritas dan free riding berkedok akademis. Awardee merasa tidak berutang budi. Contoh kasus alumni yang memilih bekerja kasar di luar negeri untuk menghindari pajak. Wacana reformulasi pembiayaan LPDP mengarah ke model Income Contingent Loan (ICL). ICL adalah pinjaman investasi yang dilunasi berdasarkan penghasilan pasca kelulusan. Model ini telah berhasil diterapkan di Australia dan Inggris, menunjukkan efektivitasnya. Manfaat ICL, mitigasi risiko gagal bayar dan sirkulasi keadilan distributif. Ini juga bisa mensubsidi UKT mahasiswa kurang mampu, menciptakan akses pendidikan lebih merata. Kasus Tias adalah studi kasus cancel culture di Indonesia, sebuah fenomena digital. Mekanisme sanksi sosial massal, dosing, penghakiman anonim, reduksi kontribusi positif. Evolusi budaya malu tradisional menjadi instrumen taktis manipulasi narasi digital. Eksploitasi kesenjangan kelas sosial, sentimen kebencian terhadap elit LPDP. Paspor kuat WNA memicu kemarahan sebagai proyeksi frustrasi kronis masyarakat akar rumput. Kasus Tias kompleks, mengungkap akar struktural, evolusi nasionalisme, dan tantangan kebijakan.
pentingnya reformasi kebijakan LPDP dan pemahaman ulang tentang kontribusi dan nasionalisme. Mari terus berdiskusi tentang masa depan mobilitas talenta global Indonesia yang berkeadilan.